Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas kewirausahaan M01 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memilih Lokasi dan Merencanakan Fasilitas Usaha. Berikut adalah anggota kelompok kami, yang saya sendiri, Safira Anidia Hanum, kedua ada Abdillah Zaki Asani, yang ketiga yang pertama ada definisi lokasi. Lokasi merupakan tempat usaha beroperasi atau tempat usaha melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Selanjutnya ada tujuan perencanaan lokasi. Yang pertama, agar dapat melayani konsumen dengan baik. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai. Yang ketiga, untuk mendapatkan tenaga kerja ahli. Yang keempat, untuk keperluan usaha di kemudian hari. Yang kelima, agar operasi perusahaan berjalan optimal. Dan yang keenam, menyesuaikan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada faktor kunci memilih lokasi. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada pilihan pribadi wirausahawan, yang ketiga pertimbangan gaya hidup keluarga, yang keempat kemudahan dalam mencapai konsumen, yang kelima kondisi lingkungan bisnis, dan yang keenam tersedianya tempat dan biaya. Selanjutnya ada keuntungan dan kesalahan. Untuk keuntungannya, yang pertama dapat menjalankan strategi usaha yang dinilai maksimal, yang kedua mudah mendapat tenaga kerja, yang ketiga dapat memberikan pelayanan terbaik, yang keempat mudah mendapatkan bahan baku yang diperlukan, dan yang kelima dapat menjaring banyak pelanggan. Selanjutnya ada kesalahan. Kesalahannya diantaranya ada memilih lokasi yang padat, kemudian memilih lokasi yang minim peluang, kurangnya tenaga kerja, pengembangan usaha akan sulit, dan biaya transportasi yang mahal. Selanjutnya ada teori industri lokasi menurut Weber. Yang pertama itu ada faktor regional yang bersifat umum, diantaranya ada biaya transportasi dan biaya tenaga kerja, dan yang kedua ada faktor aglomerasi yang bersifat lokal dan khusus. Aglomerasi ini merupakan faktor-faktor yang membuat terjadinya pemusatan industri pada lokasi tertentu, dan deglomerasi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pabrik atau industri meninggalkan lokasi tertentu. Berikut ini merupakan gambar segitiga Weber. Berdasarkan keterkaitannya, biaya transportasi dan bahan baku Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau traditional triangle untuk memperoleh lokasi optimum yang menunjukkan apakah keterangannya M di sini merupakan pasar, R1 dan R2 adalah bahan baku, P merupakan lokasi biaya terendah. Gambar A, apabila biaya angkut hanya didasarkan pada jarak. B, apabila biaya angkut bahan baku lebih mahal daripada hasil industri. Yang C, apabila biaya angkut bahan baku lebih murah daripada hasil industri. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pemilihan lokasi usaha menurut Salviani et al. 2017. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu mudah atau tidaknya lokasi dijangkau. Visibilitas, yaitu jelas atau tidaknya lokasi terlihat dengan jarak pandang normal. Kemudian lingkungan dan tempat parkir diperuntukkan untuk memberi kenyamanan bagi konsumen perluasan atau pengembangan usaha. Kemudian ekspansi merupakan perluasan atau pengembangan usaha. Kemudian persaingan merupakan mempertimbangkan apakah banyak terdapat usaha yang sama. Dan yang terakhir peraturan pemerintah yang merupakan lokasi usaha sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan atau belum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode dalam pemilihan lokasi. Yang pertama metode ini tergantung dari produksi yang akan dihasilkan secara ekonomi yang akan berdampak pada biaya produksi. Kedua, metode pusat gravity. Metode ini teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini menghitungkan
jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Ketiga, metode faktor rating. Penentuan lokasi dengan menggabungkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit dievaluasi. Yang keempat, metode analisis ekonomi, yaitu membandingkan besaran komponen biaya untuk setiap alternatif lokasi usaha. Yang kelima, metode nilai ideal. Secara umum mirip dengan metode faktor rating, hanya menggunakan bobot yang berbeda. Nilai dengan bobot paling tinggilah yang dipilih dengan lokasi sebagai lokasi. Dan yang terakhir, metode transportasi, yaitu penentuan lokasi usaha dengan memanfaatkan alokasi pengiriman yang paling optimal dengan bantuan selanjutnya langkah-langkah dalam menentukan lokasi usaha, yaitu merumuskan sasaran pemilihan tempat kedudukan usaha, merumuskan norma-norma keputusan, lalu membentuk model-model pengambilan keputusan, merumuskan batas atau kendala, menghubungkan norma-norma keputusan dengan sasaran pemilihan lokasi, dan menentukan lokasi terbaik. Next. Rancangan fasilitas usaha. Dalam merancang sebuah fasilitas yang ada di sebuah ruangan tempat bisnis, sebaiknya mempertimbangkan persyaratan fungsional dan tata letak fasilitas seperti persyaratan fungsional, yaitu keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Contohnya perencanaan fasilitas fisik. Perencanaan fasilitas fisik merupakan suatu proses integrasi di mana semua aspek produktivitas hanya dipertimbangkan dengan matang. Fasilitas fisik bisnis seperti gedung, tempat bekerja, mesin, dan sebagainya. Fasilitas fisik bisnis tersebut termasuk perencanaan fasilitas fisik. Yang terakhir, bangunan untuk produksi atau pabrik. Bangunan merupakan tempat untuk melindungi berlangsungnya produksi, maka berjalan dengan lancar, baik perlindungan terhadap tenaga kerja maupun jenis produksi yang dihasilkan bisnis. Next. Dalam perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, jumlah atau luas bangunan. Yang kedua, bentuk bangunan. Kemudian jenis bangunan, model bangunan, kemungkinan perluasan bangunan, area taman dan parkir, dan fasilitas bagi karyawan seperti kamar mandi, tempat istirahat, tempat beribadah, dan kantin. Kemudian perencanaan tata letak fasilitas produksi. Jadi perencanaan tata letak fasilitas produksi atau layout fasilitas produksi adalah salah satu kegiatan perencanaan lokasi pabrik yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena perencanaan bangunan juga harus secara sekaligus mempertimbangkan layout fasilitas produksi. Secara garis besar, pengertian layout fasilitas pabrik adalah perencanaan secara optimum tentang pengaturan dan penempatan mesin. Rancangan toko penyalur layout. Salah satu cara dalam menarik konsumen dapat dengan cara memberikan tata letak atau layout yang menyenangkan bagi konsumen saat berada di dalam toko. Layout didefinisikan sebagai pengaturan bagian selling dan selling, lorong, rak pajangan, serta pemajangan barang dan alat-alat yang saling berhubungan dan menjadi elemen yang menyatu dalam struktur bangunan. Penyajian atau pemajangan ini mengacu setidaknya pada arus trafik atau lalu lintas pelanggan, lokasi dan banyaknya departemen barang yang akan dijual, luas dan lokasi counter pelayanan pelanggan,
penyimpanan produk, dan suasana di sekeliling toko. Menurut Utami tahun 2006 dalam merancang letak atau suasana toko, maka tujuan yang perlu diperhatikan diantaranya desain harus sesuai dengan kesan dan strategi, desain harus fleksibel, desain harus sesuai dengan kesan dan strategi, desain harus mempertimbangkan biaya dan nilai. Menurut Heiser dan Render, ada 5 hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan pengaturan keseluruhan bagian besar toko, yakni yang pertama, penempatan barang-barang yang sering dibeli oleh pelanggan sekitar batas luar toko, menggunakan lokasi strategis untuk barang-barang yang menarik dan memiliki keuntungan besar, distribusikan barang-barang yang dikenal pelanggan sebagai produk andalan pada kedua sisi lorong dan diletakkan secara tersebar. Manfaatkan lokasi di ujung lorong karena memiliki tingkat eksposur yang tinggi. Sampaikan misi toko dengan memilih posisi bagian yang akan menjadi perhentian pertama bagi pelanggan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya rancangan toko penyalur atau layout. Ada beberapa macam layout yang digunakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada gridiron layout yang merupakan pola lurus atau pola gridiron atau pola grid. Yang kedua ada free flow layout untuk gerai besar seperti department store. Tata letak ini disebut juga sebagai tata letak lengkung dengan potongan berubah gang atau aisle. Yang ketiga ada boutique layout yang merupakan versi yang sama dengan tata letak arus bebas, kecuali bagian-bagian ini diatur seolah-olah toko specialty. Yang keempat, guided shop per flows yang merupakan tata letak arus berpenuntun, terbilang tata letak yang sedikit diatur. Next. Selanjutnya, hubungan produk, proses, schedule, dan tata letak atau fasilitas. Desain produk akan menentukan produk akhir atau dalam dimensi komposisi material atau kemasan. Lalu proses akan menentukan bagaimana produk akan diproduksi. Pada schedule akan menentukan jumlah produk dan menjadwalkan peralatan produksi. Dan tata letak atau fasilitas tergantung data input yang diperoleh berdasarkan desain produk, proses, dan schedule. Next. Selanjutnya, alasan atau evaluasi perubahan lokasi atau relokasi usaha. Terdapat beberapa alasan untuk melakukan evaluasi atas lokasi usaha yang dipilih, yaitu yang pertama, berpindahnya pusat kegiatan bisnis sebelumnya. Yang kedua, berubahnya adat kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, berpindahnya konsentrasi pemukiman penduduk. Yang keempat, adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kapasitas produksi. Lokasi sebelumnya digusur oleh pemerintah atau pemerintah daerah karena akan digunakan untuk kepentingan umum. Yang ketujuh, dilakukannya relokasi karena tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Next. Berikutnya ada studi kasus contoh pemilihan lokasi usaha jasa. Next. Berikut ini adalah jurnal studi kasus yang berjudul Analisis Faktor Pemilihan Lokasi Usaha Jasa pada UMKM di Kecamatan Paciran. Next. Lokasi adalah tempat usaha beroperasi atau tempat usaha melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Ketepatan dalam pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha sebelum membuka usahanya. Pemilihan lokasi yang strategis dan dekat dengan konsumen ataupun pasar akan mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu usaha. Next.
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi UMKM di Kecamatan Paciran. Yang pertama, indikator jumlah ketersediaan tenaga kerja, pajak, dan pendidikan tenaga kerja dengan nama faktor adalah SDM dan pajak. Yang kedua, ketersediaan air, ketersediaan listrik, dan harga sewa tempat usaha dengan nama faktor adalah energi. Dan yang ketiga, faktor akses dengan indikator pembentuk kemudahan lokasi untuk dikunjungi. Next. Selanjutnya kesimpulan. Dari ketujuh faktor tersebut, faktor akses, fasilitas, pasar, dan energi masuk dalam kategori sangat penting. Sedangkan faktor tenaga kerja, persaingan, dan peraturan pemerintah termasuk dalam kategori penting. Menurut hasil analisis, faktor yang paling dipertimbangkan oleh usaha jasa pada UMKM di Kecamatan Paciran adalah faktor SDM dan pajak. Next. Berikut ini adalah referensi yang kita pakai untuk mencari materi pada kelompok 10. Saya kembalikan ke Safira. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.